Selamat datang kembali pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang tipe baru, tipe enumerasi, dan bentukan. Ketika kita mendefinisikan tipe baru, maka kita menentukan nama tipe. Ini kita lakukan dalam kamus. Kemudian kita mendefinisikan domain harga dari tipe tersebut. Biasanya kalau kita mendefinisikan nama tipe baru, maka kita membuat domain harga berdasarkan dari tipe yang dasar. Karena itu domain harganya mengikuti tipe dasar yang kita buat. Selanjutnya kita menentukan aturan penulisan konstanta seperti apa dan menentukan operator. Contohnya adalah nama orang sebagai tipe baru. Jika kita tulis tipe nama orang dengan tipe dasarnya adalah string. Domain nama orang sama dengan domain string. Kemudian kalau kita menuliskan konstantanya, maka misalnya kita tuliskan di situ orang 1, maka kita tulis konstan org1 titik 2 nama orang, artinya org1 ini tipenya adalah nama orang dengan nilai sama dengan Budi. Operator untuk nama orang adalah operator string. Jadi semua operator string ini juga berlaku untuk operator nama orang. Kemudian kalau kita mendefinisikan untuk deklarasi variabel, kita tulis nama titik 2 nama orang. Ini adalah deklarasi variabel. Demikian untuk mendefinisikan tipe yang baru. Dalam Pascal, urutan untuk deklarasi adalah menentukan nama tipe, kemudian menentukan konstanta dengan tipe tersebut, dan menentukan variabel dengan tipe tersebut. Misalnya, tipe nama orang titik 2 string, titik koma, perhatikan titik koma adalah akhir dari baris dalam Pascal. Kemudian untuk konstantanya kita gunakan const, const, org1, titik 2 nama orang sama dengan Budi, titik koma. Kemudian untuk variabel kita tulis dengan var, yaitu var kita dipakai nama, var nama titik 2 nama orang titik koma. Ini adalah bentuk untuk deklarasi tipe baru dalam Pascal. Perhatikan di situ sekali lagi bahwa di dalam nama orang itu kita beri keterangan di sini. Maka di situ kita berikan untuk konstanta kita tulis const bukan konstan. Kemudian nama di dalam notasi algoritmis kita gunakan tidak menggunakan sesuatu, maka dalam Pascal kita gunakan var. Di situ. Di dalam Pascal nama orang ini boleh tidak ada. Namun kalau ada pun juga tidak salah. Jadi dalam Pascal kita biasa membuatkan konstan orang 1 langsung sama dengan Budi, titik koma. Itu artinya nama orang adalah string dengan tipe string dengan nilai Budi. Begitu. Kita lanjut untuk tipe enumerasi. Tipe enumerasi adalah tipe yang domainnya dibuat dengan urutan tertentu. Contoh, ini adalah contoh yang paling sering kita gunakan adalah integer dan karakter. Kemudian kita juga bisa membuat sendiri tipe enumerasi. Sebagai contoh sebagai berikut. Tipe hari sama dengan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Di sini perhatikan bahwa Senin, Selasa, Rabu, Kamis kita tidak berikan sebuah tanda kutip di atas, ya. Jadi tidak ada tanda kutip di situ karena ini adalah sebuah tipe enumerasi. Deklarasi variabelnya D, titik 2 hari, sehingga D adalah variabel bertipe hari. Perhatikan sekali lagi bahwa hanya D yang dikenal di dalam bagian algoritma. Hari hanya dikenal di bagian kamus. Jadi kita tidak boleh menggunakan hari di dalam bagian algoritma. Pengisian nilainya seperti ini, D diisi dengan Kamis. Bentuk tipe enumerasi ini tidak terlalu bermanfaat dalam program,
karena dia tidak boleh dipakai untuk input-output. Namun, ini digunakan karena memang kita bisa membuat sendiri sebuah tipe enumerasi, dan ini biasanya kita gunakan sebagai indeks dalam array. Lanjutnya, ada beberapa fungsi pada tipe ini. Sini, yang pertama adalah first. Ini artinya elemen pertama dari tipe enumerasi. Kemudian last. Ini adalah elemen terakhir dari tipe enumerasi yang kita definisikan. Kemudian suc, ini adalah successor, elemen berikutnya. Kemudian ada predecessor dari tipe yang kita definisikan, yaitu elemen sebelumnya. Jadi misalnya, kita punya tipe seperti tadi yang sudah kita definisikan. First day adalah Senin. Kemudian last day adalah Kamis. Kemudian suc Senin hasilnya adalah Selasa. Dan pred Kamis hasilnya adalah Rabu. Gitu. Tipe enumerasi dalam Pascal. Ini deklarasinya dengan menggunakan tipe juga. Setara dengan yang tadi. Tipe hari sama dengan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, titik koma. Per day, titik 2 hari. Tipe enumerasi yang dideklarasikan pada program Pascal tidak dapat dilakukan pembacaan atau penulisan variabel. Jadi kalau kita gunakan readline D misalnya, kita gunakan kata seperti ini, maka ini akan memunculkan error. Ya. Jadi read atau readline atau readline ini akan membuat error karena memang tipe enumerasi yang dideklarasikan itu tidak boleh dibuat dalam instruksi read atau readline. Jadi ini juga sama, readline setelah Rabu sama dengan suc Rabu, karena setelah suc Rabu adalah Kamis, Kamis adalah tipe enumerasi, sehingga ini tidak boleh dikerjakan. Inilah yang membuat mengapa deklarasi tipe enumerasi itu relatif jarang dalam program. Kita lanjutkan ke dalam tipe bentukan. Dalam Pascal, tipe bentukan sama dengan tipe record. Jadi tipe bentukan, perhatikan, tipe bentukan adalah bukan tipe yang dibentuk, tapi adalah tipe yang mempunyai komponen-komponen. Di sini, perhatikan bahwa ini mempunyai beberapa komponen, dan dalam notasi algoritmis, deklarasinya seperti ini. Tipe, nama tipe, elemen 1, kemudian tipe yang pertama seperti apa, elemen 2, tipe yang kedua seperti apa, elemen 3, tipenya seperti apa, dan seterusnya. Perhatikan bahwa di awal dari deklarasi ini menggunakan tanda lebih kecil. Perhatikan tanda lebih kecil, kemudian diakhiri dengan tanda lebih besar. Perhatikan, semua tipe ini kita bikin satu-satu. Jadi tidak seperti dalam deklarasi variabel. Kita gunakan bisa bareng-bareng. Kalau di sini kita gunakan satu demi satu. Deklarasi variabelnya seperti biasa, kita gunakan bentuk 1, kemudian nama tipenya apa. Jadi di sini, ini sesuai dengan di sini. Contoh, tipe lahir dengan komponen adalah string. Perhatikan pemisahnya adalah titik koma di situ. Kemudian tanggal, integer. Kemudian bulan, integer. Dan tahun, integer. Perhatikan sekali lagi, kata tipe, namanya, tanda lebih kecil dulu. Kemudian nama dari komponen, titik 2. Kemudian tipenya seperti apa. Kemudian koma. Demikian juga untuk berikutnya seperti itu. Dan diakhiri dengan tanda lebih besar. Deklarasi variabelnya seperti ini. Ultah, titik 2 lahir. Perhatikan sekali lagi ini di dalam notasi algoritma. Dalam notasi algoritma. Sehingga di sini kita tahu yang bisa diakses atau diolah adalah variabelnya. Jadi kita
hanya bisa mengakses, perhatikan kata ultah, tapi lahir ini tidak bisa kita akses dalam algoritma. Cara mengakses adalah sebagai berikut. Misalnya kita pakai ultah dot tempat diisi dengan solo. Perhatikan di situ, ini adalah variabel yang tadi kita deklarasikan. Ini adalah salah satu komponen. Kita tahu bahwa tempat diisi dengan string di situ, ya, sehingga ini adalah ultah dot tempat. Jadi bentuk umumnya adalah variabelnya dot komponen. Nah, ini kita bisa pakai input, kita pakai input, atau kita pakai output. Ini boleh. Contoh yang lain, untuk komponen yang lain kita bisa lakukan ultah dot tanggal diisi dengan 19. Perhatikan kita tahu bahwa ya tadi adalah integer, tanggal itu integer. Kemudian ultah dot bulan diisi dengan 2, ultah dot tahun diisi dengan 1990 misalnya. Kemudian di situ umur diisi dengan 2009 min ultah dot tahun, sehingga kita bisa buat dalam output misalnya, jika lahir pada ultah dot tahun, maka umumnya kira-kira adalah sekian tahun. Kita pakai kata umumnya di sini karena kita tahu bahwa pada dasarnya umur itu mungkin kurang atau lebih tergantung dari bulannya kapan. Kalau kita hanya melihat dari tahun saja. Jadi output jika lahir pada ultah dot tahun, maka umurnya atau umumnya kira-kira adalah umur tahun. Jadi sekitar begitu. Di sini kita lihat contoh berikutnya. Contohnya adalah tipe jam diisi dengan HH integer 0 sampai 23. Ini perhatikan, ini dalam notasi algoritmis saja. Dalam Pascal kita tidak bisa di situ. Kemudian MM integer 0 sampai 59, SS integer 0 sampai 59. Oke. Deklarasi variabelnya adalah hour titik 2 jam. Konstantanya misalnya adalah konstan jam 1 titik 2 jam sama dengan begini. Jadi ini adalah nama konstanta, ini adalah tipe yang kita deklarasikan, ini dan nilainya. Jadi kita untuk konstanta kita bisa seperti ini, konstan jam 1, perhatikan sekali lagi, jangan sampai salah kalau kita menulis konstan di situ. Jam 1 titik 2 jam, kemudian sama dengan lebih kecil, perhatikan sama di sini ada lebih kecil, kemudian nilai-nilainya dipisah dengan koma, dan terakhir dengan lebih besar. Gitu. Dalam Pascal, ini harus Anda mengerti betul, tidak hanya sekedar dihafalkan, karena dalam ujian seringkali kita gunakan program Pascal. Dalam Pascal, tipe jam sama dengan record. Jadi cara kita untuk mendeklarasikan tipe bentukan ini dengan kata sama dengan record. Oke, kemudian komponen-komponennya di sini kita pakai HH titik 2 integer. Sekali lagi pemisahnya dalam Pascal menggunakan titik koma. Kemudian MM integer dan SS integer. Dan ini harus diakhiri dengan N titik koma. Jadi N titik koma ini setara dengan lebih kecil, record ini setara dengan tanda lebih kecil, kalau N setara dengan tanda lebih besar. Begitu. Deklarasi variabelnya kita gunakan var, sekali lagi, var hour titik 2 jam. Oke. Kemudian cara mengakses adalah kita gunakan hour, ya, bukan jam, tapi kita gunakan hour. Jadi kita mau hour, kemudian dot komponen. Jadi di sini misalnya kita gunakan hour.hh.2 sama dengan 10. Perhatikan ini dalam Pascal. Ini untuk pengganti panah ke kiri. Right line kita bisa lakukan. Right line menit titik
menit sama dengan hour.mm misalnya. Itu diizinkan. Contoh dalam persoalan, contoh jam, menit, detik. Pernyataan, dibaca sebuah harga berupa bilangan bulat positif dan lebih kecil dari 1 juta yang mewakili besaran dalam detik. Harus dihitung ekivalensinya, berapa hari, jam, berapa menit, dan berapa detik. Contoh, data 309.639 akan menghasilkan 3.14.039 yang artinya 3 hari, 14 jam, 0 menit, dan 9 detik. Silakan kalau Anda belum paham dengan persoalannya, di pause dulu videonya, kemudian Anda jalankan setelah Anda paham dengan soalnya, atau kalau belum paham juga nantinya, silakan Anda balik lagi dalam videonya. Lanjutannya, kita lihat spesifikasinya. Inputnya adalah N, yaitu detik dalam bentuk integer. Kemudian prosesnya adalah menghitung hari, jam, menit, detik. Outputnya adalah hari, jam, menit, detik itu sendiri yang kita hitung tadi. Kemudian kita melakukan analisis, nama variabel. Kita gunakan N sebagai bilangan yang dibaca dari input. Ini adalah sebuah bilangan integer dari 0 sampai 1 juta kurang. Tergantung kita harus berapa banyak dalam soal. Maksimal 1 juta, lebih kecil dari 1 juta, maka maksimal adalah 999,999. Kemudian H adalah hari, yaitu bilangan bulat positif untuk hari. Kemudian J adalah jam, bilangan bulat positif antara 0 sampai 23. M menit, bilangan bulat antara 0 sampai 59. Dan detik juga bilangan bulat antara 0 sampai 59. Rumusnya yang kita lakukan adalah, yang kita tahu adalah 1 hari sama dengan 86.400 detik. Atau sama dengan 60 detik dari menit, dikalikan 60 menit dari jam, dikalikan dengan 24. Jadi hasilnya adalah 86.400. Untuk tiap hari sama dengan 86.400 detik. 1 jam sama dengan 360 detik, yaitu dari 60 ke 60, dan 1 menit sama dengan 60 detik. Sehingga untuk yang lain kita bisa lihat bahwa 1 hari adalah hasil bagi N dengan 86.400. Di sini lebih tepat sebagai hari adalah hasil operasi dari N dengan div 86.400. Kemudian 1 jam juga demikian. Sisa hasil bagi tersebut yang setelah habis dalam hari, kita tahu biasanya ada sisanya. Kemudian dibagi lagi dengan 3.600. Hasilnya adalah jam. Gitu. Nah, dengan menggunakan logika yang sama ini, kita bisa buat algoritma sebagai berikut. Perhatikan dari analisa yang sudah kita lakukan tadi, maka kita dapatkan program seperti ini. Program jam, menit, detik, dibaca N integer, besaran dalam detik, harus dihitung J jam, M menit, D detik sisanya, dan dituliskan hasilnya. Jadi kita lihat di sini, kamusnya adalah N, H, J, M, D, kita tahu tadi sudah kita deklarasikan. Di sini ada kamus untuk RH, yaitu sebuah variabel dengan tipe integer yang digunakan untuk menghitung sisa detik setelah kita hitung dalam hari. Jadi setelah kita hitung dalam hari, maka akan ada sisa. Juga ada RC, di situ ada sisa dari jam, sisa detik dalam perhitungan jam. Jadi sisa detik setelah perhitungan jam, RH sisa detik setelah perhitungan hari. Algoritmanya input N, perhatikan di situ, input N pertama kali, N-nya diharapkan antara 0 sampai 999,999. Kemudian kita hitung harinya. H adalah N div dari 86.400. Jadi dari seluruh bilangan dimasukkan, setelah kita divkan dengan 86.400, kita dapatkan hari.
Sisanya kita masuk dalam RH sehingga kita buat dalam bentuk N-mod 86400. Ya, di situ. Nah, J-nya adalah jamnya adalah RH div 3600. Jadi setelah sisa tadi kita masukkan di dalam jam, di dalam hari, maaf. Sisa setelah kita pakai dalam hari, maka sekarang sisanya tadi kita operasikan dengan 3600, kita dapatkan jam. Nah, sisa dari jam ini kita masuk dalam RC, yaitu RH mod 3600. Nanti kita gunakan untuk menit. Jadi di situ RC adalah div 60. RC adalah div 60, dapatkan menit. Dan D adalah RC mod 60. Jadi setelah kita bagi dalam menit, hasilnya kita masukkan ke dalam M, dan sisanya adalah detik itu sendiri. Oke, sehingga di situ terakhir outputnya adalah H, J, M, dan D. Perhatikan di situ. Baik, contoh berikutnya adalah perkalian pecahan. Pernyataannya, tuliskan algoritma untuk membaca n buah besaran bertipe pecahan dan menuliskan hasil kali kedua pecahan tersebut. Pecahan harus direpresentasikan sebagai dua buah bilangan integer yang menyatakan pembilang. Perhatikan di sini, dan penyebut. Penyebut selalu tidak pernah sama dengan 0. Kita tahu kalau penyebutnya 0 maka dia akan error, karena bilangan apapun dibagi dengan 0 ini hasilnya adalah error. Pecahan negatif ditandai dengan pembilang berupa integer negatif. Jadi kalau dia negatif, ini pembilangnya yang negatif. Oke. Contoh, kalau kita buat pecahan 1,2, ini representasinya adalah setengah. Kalau min 4,2 adalah min 4/2, pecahan 1,1 adalah 1/1. Sekali lagi, ini adalah representasi. Pecahan 0,2 representasinya 0/2, 0 juga. Pecahan 1,0 ini bukan pecahan karena sekali lagi ini error. Sehingga perlu deklarasi tipe bentukan. Oke, jadi sekarang untuk pecahan ini kita perlu untuk mendeklarasikan tipe bentukan. Jadi pembuatan algoritmanya pertama adalah tipe pecahan, ada pembilang dan ada penyebut. Begitu. Kita harus buat di situ dalam deklarasi tipe dengan nama pecahan. Dalam notasi algoritma kita bisa tulis di situ tipe pecahan. Perhatikan sekali lagi. Diawali dengan tanda lebih kecil, kemudian pembilang integer dipisah dengan koma. Kemudian berikutnya adalah penyebut integer juga, maaf ini salah tulis, integer juga, kemudian diakhiri dengan tanda lebih besar. Ini dalam notasi algoritmis. Pembuatan algoritma lanjutannya adalah sekarang perkalian pecahan. Kita tahu dalam perkalian pecahan pembilang bilangan 1 kalikan pembilang bilangan 2. Ini adalah pembilang bilangan 3, bilangan hasil. Kemudian penyebut bilangan 1 kalikan penyebut bilangan 2, masukkan ke dalam penyebut bilangan yang ketiga. Dalam notasi algoritma deklarasikan P1 P2 adalah variabel bertipe pecahan. Kemudian P3 dot pembilang panah kiri, P1 dot pembilang dikalikan P2 dot pembilang. Perhatikan kita cara menuliskan tadi ya, dengan dot di situ. Kemudian ini adalah assignmentnya, hasil dari pengisian. P3 dot penyebut diisi dengan P1 dot pembilang. Maaf, ini bukan pembilang, ini adalah penyebut. Jadi P1 dot penyebut kalikan P2 dot penyebut. P1 dot penyebut kalikan P2 dot penyebut. Sebelum perkalian, nilai kedua pecahan harus diketahui, bisa dilakukan melalui pembacaan. Terakhir adalah outputkan hasil perkalian tersebut. Kalau kita lihat dalam program, di situ algoritma pecahan, program kali pecahan, menghitung perkalian dua pecahan, input dua bilangan pecahan, output hasil kali. Kemudian kamusnya
tipe pecahan pembilang integer, penyebut integer. P1, P2, P3 pecahan, deklarasi variabel bertipe pecahan, algoritma seperti yang tadi kita lihat. Input P1, P2, perhatikan di dalam notasi algoritma ini diizinkan. Nanti dalam Pascal kita sebaiknya satu-satu karena kita membaca satu-satu. Jadi input dalam Pascal kita pakai readline P1 dot pembilang, kemudian P1 dot penyebut, kemudian input yang kedua P2 dot pembilang, P2 dot penyebut. Begitu. Jadi ini dalam Pascal ini bagi dua, yaitu readline P1 dot pembilang, kemudian P1 dot penyebut. Ya, dalam Pascal begitu, satu-satu saja. Kemudian yang kedua juga readline untuk P2. Untuk P2. Ya, perhatikan di situ. Oke. Berikutnya adalah P3 dot pembilang diisi dengan P1 dot pembilang kali P2 dot pembilang. Dalam Pascal ini mirip-mirip. P3 dot penyebut diisi dengan P1 dot penyebut kali P2 dot penyebut, kemudian outputkan P3. Sekali lagi ini dalam notasi algoritmis. Dalam Pascal seperti biasa, outputkan P3 dot pembilang. Jadi write line P3 dot pembilang, P3 dot penyebut. Begitu. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu tipe Pascal. Jadi di situ ada sebuah lagu untuk mengingatkan kita terhadap tipe dalam Pascal. Karena program Pascal pun sering digunakan untuk ujian. Kita dengarkan dan ada baiknya kita gunakan sebagai sebuah metode untuk menghafal atau memahami bentuk tipe dengan lebih baik. Begitu. Ini adalah pecahan dalam Pascal. Menghitung perkalian dua pecahan. Input dua bilangan pecahan, output hasil kali. Tipe pecahan sama dengan record. Pembilang integer, penyebut integer, akhiri dengan n titik koma. Kemudian di situ var P1, P2, P3 pecahan. Perhatikan di situ sehingga nanti ini yang kita lakukan di dalam program utama. Lanjutannya bikin di program utamanya write line pembilang dan penyebut pecahan pertama. Read line P1 dot pembilang, P1 dot penyebut. Jadi kita harus masukkan dua buah bilangan. Kemudian write line pembilang dan penyebut bilangan kedua. Read line P1 dot pembilang, P2 dot penjelang, P2 dot penyebut. Maaf. Jadi yang pertama ada read line P1 dot pembilang dan P1 dot penyebut, sehingga kita masukkan pertama kali ini dua buah nilai. Perhatikan, ini harus dua nilai integer. Kemudian yang kedua juga membuat untuk dua nilai integer lagi. Jadi kita perlu 4 nilai masukan. Berikutnya P3 dot pembilang titik 2 sama dengan, perhatikan di dalam Pascal kita pakai assignmentnya adalah titik 2 sama dengan P1 dot pembilang kali P2 dot pembilang. Kemudian P3 dot penyebut titik 2 sama dengan P1 dot penyebut kali titik 2, P3 dot penyebut titik 2 sama dengan P1 dot penyebut kali P2 dot penyebut. Write line hasil kalinya adalah P3 dot pembilang per P3 dot penyebut. Ini supaya kita bisa lihat dengan enak dalam bentuk sekian per sekian. Akhiri dengan n titik. Berikutnya kita akan menyanyikan program Pascal untuk mengingatkan kita bagaimana konsep tipe tadi dan bagaimana kita menuliskan tipe. Jadi kita tahu bahwa tipe pada dasarnya ada 3. Satu tipe dasar. Tipe dasar ada 5 tadi. Kemudian ada tipe enumerasi dan tipe bentukan. Sebagai catatan, kalau kita tulis P3 titik 2 sama dengan P1 kali P2, ini akan timbul error dalam Pascal. Jadi demikian.
Nah, berikutnya kita akan menyanyikan lagu Pascal untuk tipe dalam Pascal. Ini dengan melodi injit-injit semut. Semoga pencipta lagunya mendapatkan amal yang banyak karena ciptaannya kita gunakan untuk mengingatkan kita atau menguatkan ingatan kita terhadap konsep tipe dalam algoritma. Amin. Tipe objek banyak macamnya. Integer tuh bilangan bulat. Pecahan namanya real. Karakter tunggal pakai char. Ada lagi tipe logika. Dia bernama boolean. Kalau kumpulan karakter, nama tipenya adalah string. Jangan sampai salah menuliskan tipe objeknya. Jangan sampai salah, kalau salah program tak jalan. Jangan sampai salah menuliskan operatornya. Jangan sampai salah, kalau salah programkan error. Ada juga objek terurut, namanya enumerasi. Dia tidak pakai kutip karena bukan termasuk string. Objek majemuk di program Pascal, tulis nama dan sama dengan. Ikuti dengan kata record, lalu komponen dan tipenya. Ingat tipe record, jangan lupa akhiri n. Ingat tipe record, deklarasikan variabelnya. Pakai tipe record, pakai nama variabelnya. Tambah sebuah titik, diikuti komponennya. Berikutnya adalah latihan kalkulasi tipe tersuruh jam. Pernyataannya adalah tuliskan algoritma untuk membaca dua buah bilangan. Atau pernyataan, tuliskanlah algoritma untuk membaca dua buah besaran bertipe jam yang mewakili awal dan akhir suatu percakapan telepon dan menuliskan durasi waktu dalam detik yang dihitung dari kedua jam yang dibaca. Tipe jam terdiri dari jam, menit, dan detik dan dipakai sistem jam dengan jam 00 dari 00.200 sampai dengan 23.59. Latihan soal berikutnya. Jika tipe jam yang dari nomor 1 diubah sehingga aturan penulisannya bukan lagi dalam domain 00 sampai dengan 23.5959, melainkan dari 00.00 AM sampai dengan 11.5959 PM, maka apa yang harus dilakukan dengan program durasi yang di atas? Kita harus revisi di situ sehingga dia bisa bentuknya adalah AM dan PM. Yang ketiga, tuliskanlah minimal 20 rumus dalam bidang fisika dan matematika yang dapat diprogram dengan program jarak sebagai pola program. Jadi kita buat di situ, kita ambil polanya adalah dengan menggunakan program jarak tadi. Jadi ambil 20 rumus dalam bidang fisika dan matematika, diprogram, pilihan menu, kemudian tulis di situ. Dibaca 5 buah bilangan bulat A1, A2, A3, A4, dan A5. Harus dihitung jumlahnya dan dituliskan hasilnya. Nah, pertanyaan berikutnya ini hanya harus dipikirkan saja. Bagaimana jika yang dibaca adalah 1000 buah bilangan?
Kita hampir tidak mungkin kalau kita harus membaca 1000 bilangan itu dengan menggunakan variabel sebanyak 1000 buah. Ini adalah kita masuk ke dalam konsep array. Sekali lagi, silahkan dikerjakan. Kemudian kalau Anda belum paham dengan soal ini, silahkan Anda pahami. Anda pause dulu videonya, kemudian Anda cek satu-satu di situ. Kita mulai dari nomor 1. Ini tentang ekspresi bilangan integer. Ada bilangan-bilangan dengan operator-operator, div, mod, kali, bagi, tambah dan kurang. Dan nanti hasilnya kita lihat tipenya seperti apa. Pertama nomor A, 10 div 40. Ini hasilnya adalah 0. Kemudian 0 mod 60 tentu saja adalah 0. Kemudian 0 per 5 ini sama dengan 0 juga. Kemudian dikurangi dengan 3 per 3. 3 per 3 adalah min 1. Sehingga hasilnya adalah 0 min 1. 0. Ini bukan min 1 tapi plus 1. 0 min plus 1. Jadi hasilnya adalah min 1. Perhatikan min 1 ini adalah hasil dari 3 per 3. Sehingga hasilnya adalah real. Oke. Sekarang nomor 2. 1 plus 2. 1 plus 2. Sehingga kita harus lihat di belakang 2. 2 kali 3. Sehingga kita dulukan yang kali. Sehingga ini hasilnya adalah 6. 6 div 4. 6 div 4 adalah 1. 1 mod 5. 1 mod 5 hasilnya adalah 1. Kemudian 5 per 6. Maaf. 1 per 6. Ini hasilnya adalah 0, sekian. Jadi ini adalah 1 per 6. 1 per 6 ditambahkan sekarang dengan 1. Jadi 1 per 6 dikurangi dengan 7. Dikurangi dengan 7. Sehingga hasilnya adalah 5 per 6. 5 per 6. Ini kira-kira sekitar 5, mungkin sekitar 8 sekian begitu. Dengan tipe pasti adalah real. Ya, kira-kira 5,8 sekian. Kemudian yang C, 1 plus 2 mod 3. Ini ada plus, ada mod, sehingga kita dulukan yang mod. 2 mod 3 ini hasilnya adalah 2. Kurangi lagi, jadi kita mulai dulu di belakangnya. 4 kali 5, ini adalah 20. 20 div 6. 20 div 6. Hasilnya adalah 20 div 6 hasilnya adalah 3. Kemudian 3 bagi 7 hasilnya adalah 3 per 7. 3 per 7. Perhatikan di sini kita sekarang mulai dengan kali tambah dan kurang. Di sini ada 1 ditambah dengan 2 dikurangi dengan 3 per 7. Perhatikan ini 3 per 7. Sehingga hasilnya adalah 3 dikurangi dengan 3 per 7 sama dengan 2, 4 per 7. 2, 4 per 7. Pasti dengan tipe adalah real. Ini bukan 2, 4 per 7, tapi 2, 4 per 7. Ini kira-kira adalah 2,5 sekian. Gitu kira-kira. Real. Nomor D. 1 kali 2. Ini karena kali. Belakangnya adalah mod. Dia pasti duluan. 2. 2 mod 3. Hasilnya adalah 2. 2 per 3. Ini hasilnya adalah 2 per 3. 0,667. Div 2. Perhatikan.
Ini div 2, karena ini adalah real. Ini tidak bisa kita bagi dengan div. Jadi ini hasilnya adalah error. Jadi di sini hasilnya adalah error. Ya, tipenya ya tidak ada karena error. Jadi perhatikan hasil dari pembagian ini tidak boleh didivkan. Di sini sudah ada pembagian, ya, sehingga ini tidak boleh didiv atau dimode. Ini akan menghasilkan error. Gitu. Oke, ini hasil dari satu. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Soal ini berasal dari UTS semester genap tahun 2008-2009, nomor 9. Oke. Berikut adalah mendeklarasikan tipe bentukan dalam notasi algoritma. Perhatikan ini adalah tipe bentukan, bukan enumerasi. Perhatikan, ini tidak sama dengan enumerasi. Perhatikan, kalau enumerasi adalah urutan, ya, urutan bentuknya. Jadi ini adalah tipe bentukan. Tipe bentukan dalam Pascal adalah tipe record, ya. Di sini kita pakai A, tipe bulan, titik 2, Januari, Februari, Maret. Ini adalah bentuk enumerasi. Enumerasi. Sehingga yang A ini salah. Kemudian yang B, tipe bulan, titik 2, Januari, Februari, Maret. Dalam tipe bentukan kita tahu bahwa harus ada nama, ada tipe. Ya. Di sini tidak ada tipe, hanya ada namanya saja, jadi ini salah. Kemudian yang C, tipe bulan titik 2, Januari, titik 2 string, Februari string, Maret string. Di sini ini adalah yang benar bentuknya, sudah ada tanda lebih kecil di awal dan lebih besar di akhir, jadi ini bentuk yang benar. D, tipe bulan titik 2 Januari string, Februari string, Maret string, ini hampir sama dengan yang C, cuman ada N. Dalam notasi algoritma tidak ada N di sini. Tipe bulan Januari, Februari, Maret string. Tidak seperti ini karena harus dibuat satu demi satu. Jadi dalam nomor ini yang benar adalah yang C. Nomor berikutnya dari UTS yang sama, nomor 10. Jika pada tipe bentukan di atas dibuat variabel dengan nama hari, maka cara mengakses tipe bentukan tersebut adalah, nah, dalam hal ini, karena ini adalah tipe bentukan tadi, kemudian variabelnya adalah hari, maka yang dia pakai harus nama hari, kemudian kita kasih dot. Kemudian di sini adalah nama komponen. Jadi bentuknya seperti itu cara mengakses. Kita lihat di sini, bulan adalah tipe. Perhatikan, bulan adalah tipe sehingga dia tidak boleh langsung seperti ini. Kemudian sama yang B, bulan di sini Januari, bedanya adalah kalau di atas ini adalah bentuk dari variabel atau enumerasi. Karena kita tidak kenal enumerasi, maka di sini adalah juga bukan variabel sehingga bentuk ini juga salah. Kalau di B, bulan diisi dengan Januari. Sekali lagi, di sini Januarinya ini benar, tapi bulannya tidak boleh langsung dibuat seperti ini. Bulan dot hari diisi dengan Januari dot Kamis. Kita tahu bahwa di sini salah karena di sini bentuknya harus, sekali lagi harus menggunakan hari. Jadi tidak boleh bulan adalah tipe. Dalam algoritma, dalam blok algoritma tidak boleh ada nama variabel atau nama tipe di situ. Tidak boleh ada nama tipe di dalam sebuah blok algoritma. D,
hari dot Januari diisi dengan Kamis. Perhatikan Januari di sini adalah komponen, ya. Kemudian nama variabel adalah hari. Jika ini benar, ada dot diisi dengan Kamis. Kamis adalah sebuah string, ya. Kamis adalah string. Jadi ini benar. Bulan dot Januari ini sekali lagi salah karena ada bentuk bulan di sini. Sehingga yang benar adalah D. Nomor berikutnya, berikut ini adalah mendeklarasikan konstanta pada notasi algoritmik. Dalam notasi algoritmik, perhatikan bahwa caranya adalah bukan dengan CONST tapi dengan konstan. Konstan. Kemudian nama, di sini ada nama konstantanya, kemudian dengan titik 2, tipenya, kemudian diteruskan dengan sama dengan nilainya. Jadi kalau kita lihat di sini, CONST ini adalah bentuk dari Pascal. Jadi yang CONST tidak mungkin kita pakai. Kita lihat yang di dan E, konstan, data adalah nama konstantanya, kemudian titik 2, kemudian tipenya, kemudian dengan sama dengan dan nilai. Jadi bentuk ini sudah benar. Di sini salahnya adalah konstanta, ada konstanta di situ. Dan ini kebalik. Jadi ini kebalik. Begitu. Jadi yang benar adalah nomor D. Sekarang kita masuk ke dalam bentuk dari operator logika dari UTS genap 0809 nomor 12. Bentuk logika matematika berikut akan sama dengan nilai kebenaran dari not true and false or true and true or true. Kita gunakan dulu yang di dalam kurung. Di sini dalam kurung pertama adalah false or true. Kita tahu dalam false, dalam short, ini adalah benar kalau salah satu benar. Jadi kalau salah satu benar, maka dia benar. Tidak boleh dua-duanya benar. Jadi bentuk ini adalah true. Kemudian di sini kita masih dalam kurung yang sama, dalam kurung yang sekelompok, ada true and true. True and true hasilnya adalah true. Ya. Jadi ini true. Kemudian di sini not ada di dalam kurung tadi, sehingga not true ini totalnya adalah false. Kemudian kita tahu setelah n sebenarnya kita tidak perlu mengerjakan, ya. Kita juga tahu bahwa true juga true. Ini adalah false, false. Jadi kalau sebenarnya kalau di depannya sudah false, maka ini kita pakai n, maka pasti hasilnya adalah false. Tanpa kita harus tahu belakangnya apa. Oke, sekarang akhirnya adalah false ini, perhatikan. Ya, ini adalah false. A, not true and false or true. Kita lihat dulu di sini. Ini hasilnya adalah true. Kemudian true and true, hasilnya juga true. Kemudian kita notkan. Oke, hasilnya adalah false. Oke, sehingga dari sini kita tahu seperti yang tadi, ini hasilnya adalah false. Jika nomor A ini benar. Kita cek lagi sebagai latihan untuk yang nomor berikutnya. Not true equivalent false or true. False or true hasilnya adalah true. True equivalent true adalah true. Kita notkan dia hasilnya adalah false.
Kemudian or true ini adalah true. Sehingga false or true hasilnya adalah true. Ini hasilnya adalah true. Nomor C, not true and false or true. False or true hasilnya adalah true. Kemudian perhatikan kurungnya total di belakang. True or true hasilnya adalah false. Kemudian di sini true and true, ini hasilnya adalah true. True and false hasilnya adalah false. Kemudian kita notkan baru, not false adalah true. Kita lanjutkan. True and false, ini adalah false. So true, ini hasilnya adalah true. And true, so true, ini adalah false. False, false. True and false hasilnya adalah false. Kemudian false kita notkan, maka hasilnya adalah true. Hasilnya adalah true. Yang nomor D ini kita lihat true and false. True and false hasilnya adalah false. Kemudian kita sort dengan true, false and true hasilnya adalah true. Kemudian belakang true, sort true hasilnya adalah true, sort true hasilnya adalah false. Perhatikan di sini. Di sini kita lihat kurungnya. Oh, ini kurang satu. Mestinya di sini kita lihat kalau kurungnya ada di belakang. Ini kurang satu kurung tutup. Kalau dia di belakang, maka hasilnya adalah true and false. Kalau kurungnya di belakang, true and false hasilnya adalah false. Sehingga kalau kita notkan, ini hasilnya adalah true. Oke, kemudian berikutnya true, or false, or true. Kita tahu di sini adalah true. Kemudian di sini kita buat true, or false. True, or true hasilnya adalah true. Maaf, false. False. Di sini false kita notkan. Perhatikan kurungnya, ini hasilnya adalah true. True, di sini true, equivalent true hasilnya adalah true. True and true hasilnya adalah true. Jadi ini true juga. Jadi yang benar memang hanya yang nomor A tadi.
Nomor ini adalah terkait dengan bentuk operator dan operasi logika. Kita lihat bentuk logika matematika berikut akan sama dengan nilai kebenaran dari not true and false sorrow true and true sorrow true. Kita hitung dulu yang di dalam kurung. Pertama adalah false sorrow true. False sorrow true. SOR kita tahu bahwa dia akan benar kalau salah satu saja dia benar. Jadi ini adalah bentuknya benar. Kemudian dia true and true. True and true. Dia adalah benar. Perhatikan. Dia true. Kemudian kita lihat bahwa not adalah kurung dari kedua tadi. Ya, jadi not true. Not true adalah false. False and true or true. Sebenarnya kalau di sini kita pakai and, kita tidak perlu lagi tahu apapun belakangnya. Asal false dan apapun belakangnya, maka ini hasilnya pasti adalah false. Jadi ini hasilnya adalah false. Nah, hasil false ini kita compare dengan hasil yang lain. Not true and false or true. Kita false or true dulu. Di sini hasilnya adalah true karena or asal salah satu ada yang benar maka dia true. True and true hasilnya adalah true. Kemudian true ini kita notkan maka hasilnya adalah false. Sehingga seperti yang tadi di sini kita tidak perlu lihat setelah n ini. Dia asal salah satu sudah ada yang salah, maka dia pasti hasilnya adalah salah. Meskipun kita tahu bahwa kalaupun tidak kita kerjakan, ini hasilnya juga salah atau false. False and false adalah false. Yang B, kita mulai dulu dengan yang di dalam kurung. False sorrow true, ini adalah true. True equivalent true, hasilnya adalah true. Kemudian kita notkan sehingga hasilnya adalah false. Kemudian berikutnya di sini or true ini hasilnya adalah true. Sehingga false or true hasilnya adalah true. Yang C false sorrow true ini hasilnya adalah true. Kemudian di sini kita lihat dulu true sorrow true ini hasilnya adalah false. True, perhatikan n dan n kita mulai dari kiri. True and true ini hasilnya adalah true. True and false hasilnya adalah false. Oh maaf, di sini benar hasilnya adalah false. Ya, jadi true di sini aja. True and true hasilnya adalah false. Ya, nah false ini kita notkan. Perhatikan kurung dari not adalah dari awal sampai akhir sekali. Sehingga kita notkan hasilnya adalah true. Ini adalah hasil akhirnya. Jadi ini hasilnya adalah true. Berikutnya, perhatikan ini kita lihat kurungnya di sini. True and false, satu kurung. Sorrow true jadi satu kurung lagi. Masih ada kurung di depan. And true. Nah, ini masih kurung. Kita coba kalau di sini saja bentuk kurungnya. Kita lihat di sini, true and false ini adalah false. Kemudian di sini true, false, sorrow true hasilnya adalah true. True, sorrow true ini hasilnya adalah false. False and false hasilnya adalah false. False, sekarang kita notkan, perhatikan kita notkan, maka hasilnya adalah true. Jadi hasil akhirnya adalah true. Kemudian yang terakhir, not true, false, sorrow true, ini adalah true. Kemudian true, sorrow true, ini hasilnya adalah false. Ini kita notkan, jadi hasilnya adalah true. And true equivalent true, ini adalah true. Sehingga true kita n-kan dengan true, hasilnya adalah true. Oke, ini hasilnya adalah. Sehingga yang benar memang hanya yang nomor A.
Demikian. Baik, soal berikutnya adalah cara mendeklarasikan variabel pi dalam notasi algoritma. Dalam notasi algoritma, perhatikan, untuk mendeklarasikan variabel dalam notasi algoritma, ini adalah kita langsung membuat nama variabelnya apa, nama, kemudian dengan tipenya. Hanya begini, dia tidak boleh ada sesuatu di depannya. Jadi kalau bentuk yang A ini adalah dalam Pascal, ini salah karena ada var di situ. Kemudian yang B, ini juga ada var di depan, jelas. Ini apalagi seperti ini. Oke. Yang A juga dalam Pascal pun salah karena ini bentuknya tidak boleh sama dengan. Yang C ada kata variabel pasti salah di situ. Kemudian yang D juga ada kata variabel salah. Ini sudah mirip sebenarnya untuk ini, tapi karena ada kata variabel maka salah. Yang D salahnya ada variabel dan ada di sini salah, ya. Maka di sini pilihannya adalah A, B, C, tidak ada yang benar. Jadi perhatikan soal-soal kadang-kadang bentuknya seperti ini sehingga tidak ada yang benar pun menjadi pilihan. Ya, jadi kita harus ingat bahwa dalam pendeklarasian variabel bentuknya adalah hanya sekedar nama, titik dua, tipe di dalam notasi algoritma. Dalam Pascal harus ada kata var. Dalam Pascal pun ini tidak ada yang benar. Dalam Pascal bentuknya adalah seperti yang mirip dengan yang B, var, P, gitu, titik dua, real. Ini dalam Pascal. Ya. Kalau dalam notasi algoritmis tidak perlu ada kata var di situ. Jadi bentuknya seperti ini. Baik, ini soal dari tipe ekspresi yang diambil dari UTS tahun 2006-2007, semester pendek nomor 20. Ekspresi berikut akan menghasilkan nilai yang sama kecuali. Kita cek satu-satu. Perhatikan di sini. Kalau kita lihat bentuk semuanya di sini, maka kita cek di situ. Satu, 15 div 2 adalah 7. 7 mod 5 ini adalah 2. Ditambah dengan 10 per 2. 10 per 2 ini adalah 5. Jadi ini adalah 2 ditambah dengan 5. Tapi perhatikan ini 5-nya adalah real. Karena hasil dari pembagian. Sehingga 2 ditambah 5. Tapi 5-nya real. Kemudian depannya integer. Sehingga ini tidak boleh. Di dalam notasi algoritma, perhatikan, ini integer dikurang dengan real, ini akan error. Oke, cek yang nomor B. 15 div 2 mod 5. 15 div 2 ini juga 7. Mod 5 ini hasilnya adalah 2. 2 per 2 hasilnya adalah 2 per 2 hasilnya adalah 1. 1.0 kita biar tahu ini adalah real. Lebih besar dari 2,5. Lebih besar dari 2,5. Di sini harusnya kita gunakan kurung tutup. Jadi kalau kita lihat seperti ini, maka ini hasilnya adalah false. Kemudian perhatikan yang A. 15 div 2 masih 7. Mod 5 sama dengan 2 per 2 sehingga 1.0. Or
true, equivalent true ini adalah true. Sehingga true or ini hasilnya adalah error. Nomor D, 1,5 div 1,5 ini sudah error di sini. Sehingga nggak usah kita teruskan. 15 div 2 mod 5, 15 div 2 ini adalah 7. Mod 5 ini hasilnya adalah 2, 2 per 2 ini adalah 1,0, kita divkan sehingga ini hasilnya adalah error juga. Jadi ini semuanya error. Ini semuanya error kecuali yang B. Demikian. Bim, nggak dingin Bim. Nomor berikut adalah dari soal UTS SP semester pendek tahun 2006-2007 nomor 20. Sekarang kita lihat ekspresi berikut akan menghasilkan nilai yang sama kecuali kita cek di situ A A diisi dengan sesuatu ekspresi. Kita cek 15 div 2 di sini adalah 7. 7 mod 5 ini hasilnya adalah 2. 2 ditambah dengan 10 per 2. 10 per 2 ini hasilnya adalah 5, tapi real. Kita tahu dalam notasi algoritmis, tidak boleh real dioperasikan dengan integer. Ditambah dengan ini hasilnya akan error. Kemudian, yang nomor B, 15 div 2 ini adalah 7. 7 mod 5. 7 mod 5 ini hasilnya adalah 2. 2 per 2. 2 per 2. Ini hasilnya adalah 1,0 real. Lebih besar dari 2,5. Jadi 1,0 atau 1,0 lebih dari 2,5. Ini hasilnya adalah false. Perhatikan bentuk seperti ini. Biasanya kita berikan kurung di situ. Biasanya kita berikan kurung di sini. Sehingga ini lebih jelas. Oke. Kemudian yang nomor C, 15 div 2, sekali lagi ini sama dengan 7. 7 mod 5 adalah 2. 2 per 2 hasilnya adalah 1,0 untuk menilai real. OR. Tentu saja bilang numerik tidak boleh kita OR-kan, sehingga ini hasilnya adalah error. Yang D, 1,5 div 1,5 ini sudah error karena tidak boleh kita lakukan sebuah operasi div dengan menggunakan real. E, 15 div 2 ini 7. 7 mod 5 ini adalah 2. 2 per 2 ini adalah 1,0 div 2, sehingga kita di sini kita error lagi. Kalau kita lihat di sini yang tidak error hanya yang B. Semua pernyataan di atas adalah benar, juga salah. Sehingga di sini yang benar adalah yang B saja.